Angin dingin berembus kencang di atas gunung Merapi hitam. Puncaknya diselimuti kabut tebal, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang pucat. Di tengah kegelapan, seorang pria berdiri dengan tubuh penuh luka. Ia menggenggam erat sebuah kitab bersampul emas, kitab 9 naga, dan sebilah pedang yang berpendar cahaya kebiruan, pedang naga. Serahkan kitab itu, Arya. Teriak seorang pendekar berbaju merah, matanya penuh nafsu serakah. Arya, sang pendekar naga, menatap mereka satu persatu. Sekelilingnya, puluhan pendekar telah mengepungnya, masing-masing siap merebut apa yang ia miliki. Ia tahu, malam ini adalah akhir dari perjalanannya. Kalian semua sudah bersekongkol untuk membunuhku. Gumam Arya sambil tersenyum pahit. Bahkan orang-orang yang dulu kusebut sahabat. Seorang pria tua melangkah maju dengan gagah meski tubuhnya penuh luka. Jangan salahkan kami, Arya. Kitab 9 naga bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh satu orang. Kekuatannya terlalu besar. Maka kalian memilih berkhianat? Arya menghela napas, darah mengalir dari luka di bahunya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dengan satu gerakan cepat, Arya menghunus pedang naga. Cahaya biru menyala terang, menggetarkan tanah di bawah mereka, namun jumlah musuhnya terlalu banyak. Puluhan serangan datang dari berbagai arah. Arya menangkis, menebas, dan bergerak secepat kilat, tetapi luka-lukanya semakin banyak. Darah menetes di atas salju yang menyelimuti puncak gunung. Akhirnya, satu tusukan menembus dadanya. Arya tersentak. Tangannya melemah, pedang naga terlepas dan jatuh ke tanah. Akhirnya pendekar naga telah tumbang. Seru seorang pendekar dengan penuh kemenangan. Arya terjatuh berlutut, pandangannya mulai kabur. Di kejauhan, siluet seorang wanita berkilauan muncul dari langit. Sosok itu melayang mendekat, wajahnya begitu anggun dan tenang, Dewi Pedang. Arya, aku telah gagal menyelamatkanmu. Bisiknya dengan nada penuh penyesalan. Dewi Pedang menatap tajam semua orang yang berada di sana. Semua orang yang melihat terlihat sangat ketakutan karena mengetahui siapa wanita yang terbang di langit. Pergi atau tinggal di sini selamanya. Semua orang langsung lari berhamburan tanpa berani menatap ke belakang hingga lupa dengan teman mereka yang terluka parah. Arya menatap Dewi Pedang dengan tersenyum hangat. Terima kasih sudah datang membantuku melawan mereka. Ucap Arya. Kondisi Arya begitu buruk. Dia kehilangan satu tangan kirinya, seluruh tubuhnya dipenuhi luka, tetapi dia masih bisa berdiri setelah begitu banyak kehilangan darah. Napasnya memang berat, tetapi dirinya masih terlihat bisa membunuh beberapa orang lagi untuk mati bersamanya. Aku tidak mengetahui alasan kehadiranmu di sini, tetapi jika yang kau inginkan kitab 9 naga, maka dirimu terlambat. Hanya pedang naga hitam ini, tetapi pedang ini tidak akan cocok untuk perempuan. Dewi Pedang menggelengkan kepala pelan. Aku hanya ingin membantu orang yang berasal dari generasi yang sama denganku. Ku dengar kita berasal dari zaman yang sama, tetapi sepertinya aku terlambat. Arya kaget, tidak menduga Dewi Pedang berniat datang untuk membantunya. Tetapi Dewi Pedang benar. Jika bukan karena tenaga dalam miliknya, Arya sudah lama tewas, bahkan pandangannya mulai kabur. Dewi Pedang, terima kasih atas niat baikmu. Jika ada kehidupan berikutnya, aku akan membalas. Arya tidak bisa menyelesaikan kata-katanya sebelum muntah darah. Tenaga dalamnya tidak bisa menahan lukanya lebih lama. Yang bisa Arya lakukan adalah tersenyum selebar yang dia bisa kepada Dewi Pedang sebelum menghembuskan nafas terakhir. Mata Dewi Pedang sedikit melebar ketika menyadari Arya meninggal dalam posisi berdiri dengan menggunakan pedangnya sebagai penyangga. Dewi Pedang teringat kata-kata ayahnya yang hampir dia lupakan. Hanya pendekar sejati yang meninggal dalam posisi berdiri tegak, tidak peduli jumlah luka yang dia miliki. Dewi Pedang tidak terlalu memperdulikan kalimat tersebut, mengingat ayahnya pun meninggal di atas tempat tidur. Tidak kusangka aku akan melihat pendekar sejati di sini. Dewi Pedang tersenyum tipis.
Dia tidak ingat kapan terakhir kalinya dirinya tersenyum. Dewi Pedang melepaskan gelang yang digunakannya, kemudian memakaikannya di tangan kanan Arya. Dewi Pedang tidak pernah menemukan rahasia dari gelang itu. Pada akhirnya ini bisa menjadi bentuk penyesalannya karena tidak bisa menyelamatkan Arya. Dewi Pedang kemudian menggunakan tenaga dalamnya untuk membuat lubang di tanah dan mengubur tubuh Arya. Dewi Pedang menundukkan kepalanya sekali sebelum meninggalkan gunung itu. Tanpa menyadari ketika dirinya membalikkan badan, sesuatu terjadi pada gelang yang dia berikan ke Arya. Sesuatu yang membawanya kembali ke masa lalu, memberi kesempatan kedua yang tak pernah Arya bayangkan. Anak manusia berdiri tegak, menjadi cahaya di tengah gelap. Gelang ini membawaku kembali, Tuh membuka jalan yang dulu tertutup. Tuh tak butuh mahkota, tak perlu tahta. Tuh hanya tekad yang menyalakan asa. Oh, aku takkan mundur. Oh, tapi tak bisa membelenggu. Oh, badai takkan membuatku jatuh. Tanpa pedang di tanganku, ukir takdirku, hanya keyakinan yang jadi senjataku. Anak manusia berdiri tegak, menjadi cahaya di tengah gelap. Tanpa pedang di tanganku, ukir takdirku, hanya keyakinan yang jadi senjataku. Anak manusia berdiri tegak, menjadi cahaya di tengah gelap.